Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Mariana Tresyadu, mahasiswa Universitas Sariputra Indonesia Tomohon, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang filsafat Buddha atau ajaran Buddha. Filsafat Buddha mengacu pada pandangan atau penerapan ajaran Buddha terhadap nilai-nilai kehidupan eksistensi, pengetahuan, akal budi, materi, serta moralitas manusia. Sesama hidupnya, Buddha Gautama secara personal tidak pernah mendokumentasikan apa yang ia ajarkan dalam bentuk tulisan. Filsafat Buddha dibangun berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan terhadap ajaran-ajaran Buddha yang berkembang dalam aliran-aliran Buddha pasca wafatnya beliau. Filsafat Buddha pada awalnya ditekankan pada dukkha yang menjadi awal permasalahan dan eksistensi kehidupan di dunia ini. Pokok kajian tersebut dirangkum dalam 4 kebenaran mulia, termasuk di dalamnya jalan pembebasan dari dukkha tersebut untuk mencapai nibbana. Ajaran Buddha dalam perkembangannya memiliki cakupan yang sangat luas. Dalam tinjauannya, ajaran Buddha pada masa-masa awal dapat direduksi menjadi beberapa pondasi dasar, yakni ada 4. Yang pertama, 4 kebenaran mulia. Yang kedua, jalan mulia berunsur 8. Yang ketiga, kama. Dan yang terakhir, kelahiran berulang atau punarbhawa. Yang pertama, 4 kebenaran mulia. Saya akan menjelaskan salah satu ajaran dasar Buddha dikenal sebagai 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia merupakan ajaran Buddha mengenai dukkha atau penderitaan. Menurut ajaran Buddha, untuk menghindari dukkha, maka manusia harus memahami 4 kebenaran mulia, yaitu yang pertama, kebenaran tentang penderitaan atau dukkha. Dukkha meliputi 5 proses atau aspek yang dialami manusia di dunia, yaitu kelahiran, proses penuaan, hingga kematian, kesedihan, serta keputusasaan, disatukan dengan yang tidak dicintai, dipisahkan dengan yang dicintai, dan tidak memperoleh yang diinginkan. Kelima hal yang melekat pada diri manusia tersebut adalah dukkha. Yang kedua, kebebasan tentang asal mula penderitaan atau samudaya. Setiap penderitaan di dunia ini menurut ajaran Buddha memiliki sebab. Contohnya, penyebab seseorang manusia dilahirkan kembali adalah adanya keinginan untuk hidup, sumber dari dukkha atau penderitaan. Menurut ajaran Buddha adalah tahna, yaitu nafsu yang keinginan yang tidak ada habis-habisnya. Nafsu ini dibagi terwujud dalam 3 bentuk, yaitu disebut sebagai 3 akar kejahatan, yang di dalamnya terdapat keserakahan, kebodohan, dan kebencian. Yang ketiga, kebenaran tentang terhentinya penderitaan atau nirodha. Menurut ajaran Buddha, cara menghentikan penderitaan atau dukkha ialah dengan menghentikan sumber dari penderitaan tersebut, yaitu tahna atau nafsu, keinginan secara singkat. Jika kita menghentikan sebab, maka tidak akan ada akibat yang kita peroleh dari dukkha itu sendiri. Setelah terbebas dari dukkha, maka kita akan menuju nirvana, ketiadaan yang abadi. 4. Kebenaran tentang jalan menuju terhentinya penderitaan atau magga. Jalan ini dinamakan adalah jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8. Berikut saya akan menjelaskan jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 merupakan jalan penghentian dukkha yang juga termaksud dalam kebenaran keempat dari 4 kebenaran mulia. 8 jalan ini dapat dikelompokkan dalam 3 aspek, yakni yang pertama, kebijaksanaan terdiri dari pengertian benar dan pikiran benar. Kemoralan terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, dan pencarian yang benar. Ketiga, konsentrasi terdiri
daya atau upaya benar, perhatian yang benar dan konsentrasi benar. Ketiga, kama atau karma, yang masuk dalam dalam bahasa Sanskerta secara harifah, berarti perbuatan atau suatu aksi. Istilah ini merujuk fenomena bahwa setiap aksi atau perbuatan pastilah membawa konsekuensi. Ajaran Buddha memberikan perhatian bahwa setiap perbuatan yang patut atau yang tidak patut dan kebiasaan yang bermanfaat atau merugikan akan membawa kita kepada suatu konsekuensi yang sesuai. Kama menempatkan individu sebagai penanggungnya. Suatu individu akan menerima baik buruknya konsekuensi dari perbuatannya, entah saat ini, di masa depan, atau di kehidupan berikutnya. 4. Kelahiran kembali atau purna bhava. Kelahiran kembali merupakan suatu proses menjadi ada atau eksis atau lahir kembali dari suatu makhluk hidup di kehidupan mendatang setelah ia meninggal atau mati. Proses ia berkaitan dari kama atau perbuatannya suatu individu pada kehidupan lampau. Terjadinya kelahiran kembali pada suatu makhluk mengindikasikan bahwa makhluk tersebut masih memiliki ketertarikan duniawi. Ajaran Buddha mengajarkan untuk menghindari kelahiran kembali melalui jalan mulia berunsur 8. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Namo Buddhaya dan Sabe Saya Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.